Banyak orang terjebak mencari ide bisnis yang terlihat keren dan populer saat ini. Padahal, penghasilan besar justru mengalir deras di sektor yang sering dianggap sederhana. Di video ini kita akan membahas 5 peluang usaha minim kompetisi namun potensial. Peluang ini sering terlewat hanya karena orang lain merasa gengsi untuk mengerjakannya. Kalau kamu ingin strategi bisnis yang realistis dan bisa diterapkan segera, fokus pada solusi nyata adalah kunci utama keberhasilan usaha jangka panjang. Pastikan kamu subscribe sekarang untuk mendapatkan wawasan bisnis yang tajam dan bermanfaat. Mari kita bangun kemandirian finansial bersama-sama dengan strategi yang cerdas. Bisnis itu bukan sekadar soal ide yang terlihat canggih di media sosial saja. Bisnis adalah tentang menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi masyarakat setiap hari. Masalah yang membuat orang rela membayar jasa demi kenyamanan hidup mereka. Bisnis yang ramai seringkali bukan yang paling menghasilkan keuntungan bersih terbesar. Justru bisnis yang sepi kompetitor sering menyimpan potensi margin yang luar biasa. Orang sering enggan masuk ke pasar yang terlihat rumit atau membutuhkan tenaga fisik. Padahal, disitulah letak arus kas yang paling stabil dan berkelanjutan. Kita mulai dengan peluang pertama, yaitu jasa perawatan AC berkala rumah tangga. Permintaan layanan ini terus meningkat seiring naiknya suhu udara di perkotaan. Namun jumlah teknisi yang kompeten dan berintegritas masih sangat terbatas jumlahnya. AKRI ibarat paru-paru, rumah yang bekerja keras menyaring udara setiap hari. Banyak pemilik rumah baru sadar servis saat unit AC sudah mengalami kerusakan. Ini adalah peluang emas bagi kamu yang mau mempelajari keterampilan teknis dasar. Penghasilan utama bukan datang dari servis insidental yang hanya sekali jalan. Keuntungan berkelanjutan datang dari sistem langganan yang kamu tawarkan ke pelanggan. Bayangkan jika kamu memegang kontrak perawatan rutin di satu kompleks perumahan besar. Kamu tidak perlu pusing mencari pelanggan baru setiap hari secara manual. Pesanan akan datang otomatis karena jadwal perawatan sudah kamu atur dengan rapi. Bisnis jasa ini bisa dimulai dengan modal peralatan yang relatif terjangkau. Keterampilan dasarnya pun bisa dipelajari melalui pelatihan resmi atau magang. Kuncinya adalah kejujuran dan ketepatan waktu saat melayani pelanggan di rumah. Jika pelanggan sudah percaya, mereka tidak akan berpindah ke penyedia jasa lain. Ini menciptakan arus kas yang sangat sehat untuk stabilitas keuangan pribadimu. Jangan remehkan pekerjaan jasa, karena hasilnya bisa sangat memuaskan secara finansial. Peluang kedua adalah jasa perbaikan rumah ringan atau teknisi handyman panggilan. Setiap rumah pasti memiliki kendala teknis seperti keran bocor atau engsel rusak. Masalah kecil ini sangat mengganggu kenyamanan penghuni rumah dalam beraktivitas. Namun mereka sering bingung harus memanggil siapa untuk perbaikan skala kecil. Kontraktor bangunan besar biasanya kurang berminat mengambil pekerjaan perbaikan minor. Disinilah kamu masuk sebagai solusi cepat dan terpercaya bagi kebutuhan mereka. Kamu menjadi solusi praktis untuk menjaga kesehatan dan fungsi roma-irama sekitar. Tidak perlu ahli segalanya, cukup kuasai perbaikan dasar yang umum dibutuhkan. Orang butuh teknisi yang responsif, sopan, dan transparan soal biaya jasa. Pendapatan bisa didapat dari jasa kerja dan juga margin komponen pengganti. Bisnis ini sangat mudah mendapatkan rekomendasi positif dari mulut ke mulut. Jika satu tetangga puas, dia akan merekomendasikanmu kepada tetangga lainnya segera. Efek rekomendasi lokal ini jauh lebih efektif daripada iklan berbayar manapun. Handyman adalah bisnis jasa yang sangat tahan terhadap berbagai kondisi ekonomi. Selama ada bangunan rumah, jasa perbaikan pasti akan selalu dibutuhkan masyarakat. Kamu bisa memulainya secara mandiri sebelum merekrut tim yang lebih besar lagi. Fokuslah pada pelayanan yang rapi agar pelanggan merasa sangat dihargai keberadaannya. Selalu bersihkan area kerja setelah selesai melakukan perbaikan di rumah pelanggan. Hal kecil seperti kebersihan kerja akan menjadi nilai tambah utama jasamu. Banyak orang melewatkan peluang ini karena merasa gengsi menjadi tenaga teknis. Padahal, pendapatan seorang teknisi profesional bisa sangat kompetitif dan menjanjikan. Ini adalah bukti nyata bahwa keterampilan spesifik sangat dihargai di pasar. Kita harus mengubah pola pikir dari mencari validasi menjadi memberikan solusi. Membantu orang lain membereskan masalah rumah adalah pekerjaan yang sangat mulia. Dengan membantu orang lain, kita juga membuka pintu rezeki untuk diri sendiri. Semangat melayani bisa diterapkan dalam model bisnis jasa perbaikan ini. Kamu membantu warga merawat aset properti mereka agar tetap bernilai tinggi. Sebagai imbalannya, kamu mendapatkan penghasilan yang layak dan penuh berkah. Mulailah tawarkan keahlianmu ke lingkungan terdekat, seperti keluarga atau tetangga. Buatlah kartu nama digital atau sebar informasi
lewat grup komunitas warga. Respon yang cepat saat dihubungi akan menjadi kunci utama kepuasan pelanggan. Jangan pernah menolak pekerjaan hanya karena terlihat terlalu sederhana di awal. Pekerjaan sederhana seringkali menjadi pintu masuk untuk proyek renovasi lebih besar. Kepercayaan pelanggan dibangun dari detail kecil yang kamu selesaikan dengan sempurna. Bisnis ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap proses kerja keras nyata. Tidak ada jalan pintas menuju sukses selain kerja nyata dan konsistensi tinggi. Generasi muda bisa mengambil peran ini untuk mandiri secara ekonomi secepatnya. Daripada menunggu panggilan kerja, lebih baik menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadilah individu produktif dengan keahlian yang selalu dibutuhkan masyarakat luas. Jasa AC dan handyman adalah pondasi bisnis jasa yang sangat kokoh. Keduanya menawarkan solusi atas masalah rutin yang pasti terjadi berulang kali. Sifat berulang inilah yang membuat bisnis ini memiliki potensi pendapatan rutin. Kamu bisa mengembangkan usaha ini menjadi perusahaan jasa yang dikelola profesional. Bayangkan memiliki beberapa tim yang bergerak melayani satu wilayah kota penuh. Semua dimulai dari langkah pertama membuang keraguan dan mulai bekerja nyata. Kita perlu kembali pada etos kerja produktif yang membangun ekonomi bangsa. Bukan sekadar mengejar tren sesaat, tapi mengejar manfaat bagi banyak orang. Bisnis yang bermanfaat pasti akan bertahan lama dan terus berkembang pesat. Persiapkan mentalmu untuk melayani dengan standar etika yang baik dan benar. Pelanggan bisa menilai profesionalisme dari cara kita bekerja di lapangan. Senyum ramah dan komunikasi sopan adalah modal dasar yang sangat berharga. Gabungkan kemampuan teknis dengan perilaku yang baik untuk hasil maksimal. Inilah rahasia bisnis jasa yang sering dilupakan oleh penyedia layanan amatir. Kompetitor mungkin ada, tapi yang berkualitas dan beretika sangat jarang ditemukan. Jadilah penyedia jasa yang berbeda dengan standar kualitas yang tak tertandingi. Bagian selanjutnya, kita akan membahas bisnis yang lebih unik dan spesifik. Peluang yang mungkin terlihat tidak populer, tapi menyimpan potensi besar. Tetap simak, karena ide berikutnya akan membuka wawasan baru bagimu. Bagian 2, potensi di sektor esensial, manajemen limbah dan perawatan aset. Melanjutkan pembahasan kita, mari masuk ke peluang bisnis ketiga yang menarik. Banyak orang berpikir, limbah adalah sesuatu yang tidak berguna dan harus dibuang. Namun di mata pebisnis, jeli limbah adalah sumber daya yang salah tempat. Jasa pengolahan material daur ulang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Masyarakat modern semakin sibuk dan menginginkan kemudahan dalam mengelola rumah tangga. Mereka seringkali tidak memiliki waktu memilah barang bekas yang masih bernilai. Kardus plastik dan botol kaca sering berakhir tercampur begitu saja di tempat sampah. Kamu bisa menawarkan jasa jemput dan pilah material daur ulang dari rumah. Ini adalah manajemen limbah yang dilakukan secara profesional, rapi, dan terukur. Kamu bisa mengenakan biaya layanan untuk penjemputan material secara terjadwal. Selain itu, kamu mendapat keuntungan dari menjual material hasil pemilahan tersebut. Menjual ke mitra daur ulang atau pabrik pengolahan, memberikan harga yang kompetitif. Ini adalah model bisnis yang mendapatkan keuntungan ganda dari jasa dan komoditas. Kompetitor di bidang ini relatif sedikit, karena membutuhkan ketelatenan tinggi. Padahal dengan perlengkapan kerja yang standar pekerjaan ini sangat aman dilakukan. Bisnis ini juga berkontribusi positif pada kelestarian lingkungan tempat tinggal kita. Kamu membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Konsep bisnis ramah lingkungan atau green business sangat diminati saat ini. Pelanggan akan merasa senang menggunakan jasamu karena mereka ikut menjaga bumi. Kamu bisa memulai dengan armada angkut sederhana seperti motor roda 3. Fokuslah pada area perumahan padat yang menghasilkan banyak material rumah tangga. Semakin padat penduduk, semakin besar volume material yang bisa kamu kelola. Jangan ragu untuk mengedukasi pelanggan tentang cara memilah sampah dasar. Kerjasama dengan warga menciptakan lingkungan yang bersih, asri, dan sehat. Bisnis pengolahan limbah adalah sektor yang tidak akan pernah surut permintaannya. Selama manusia beraktivitas, mereka pasti akan terus menghasilkan sisa konsumsi harian. Ini adalah jaminan keberlanjutan usaha bagi pelaku di sektor manajemen limbah. Sekarang mari kita beralih ke bisnis keempat yang tak kalah potensialnya. Jasa perawatan estetika kendaraan atau detailing dengan layanan datang ke rumah. Kendaraan bagi sebagian besar orang bukan sekadar alat transportasi fungsional semata. Motor dan mobil seringkali menjadi aset berharga yang perlu dirawat penampilannya. Ada rasa kepuasan tersendiri bagi pemilik saat melihat kendaraannya bersih terawat. Mereka bersedia mengalokasikan dana
agar kendaraannya selalu terlihat dalam kondisi prima. Masalahnya tempat perawatan umum seringkali antre dan memakan waktu lama. Disinilah kamu masuk menawarkan layanan home service yang eksklusif dan nyaman. Kamu menjual efisiensi waktu karena pelanggan tidak perlu keluar rumah seharian. Kamu juga menjual kualitas perawatan detail yang sulit didapat di tempat biasa. Margin jasa detailing jauh lebih baik dibandingkan sekadar jasa cuci standar. Kamu bisa menawarkan paket lengkap, mulai dari pembersihan hingga proteksi cat. Modal utamanya adalah keterampilan memoles dan penggunaan bahan berkualitas tinggi. Air dan listrik bisa menggunakan fasilitas pelanggan dengan kesepakatan di awal. Ini memangkas biaya operasional sewa tempat usaha yang biasanya sangat mahal. Fokuslah pada kualitas pengerjaan yang teliti hingga ke bagian tersulit sekalipun. Buatlah kendaraan pelanggan terlihat kembali segar, seperti kondisi baru keluar dealer. Hasil kerja yang memukau akan membuat pelanggan menjadi sangat loyal padamu. Satu pelanggan puas bisa merekomendasikan jasamu ke seluruh rekan komunitasnya. Komunitas otomotif adalah segmen pasar yang sangat solid dan menghargai kualitas. Jangan bersaing harga murah, melainkan bersainglah dalam kualitas dan pelayanan prima. Posisikan jasamu sebagai layanan premium yang memberikan hasil terbaik bagi kendaraan. Gunakan seragam kerja yang rapi dan peralatan yang bersih saat berkunjung. Penampilanmu mencerminkan profesionalitas dan menjustifikasi nilai jasa yang kamu tawarkan. Komunikasi yang efektif juga menjadi nilai tambah di mata pelanggan kelas menengah. Bisnis ini sangat cocok bagi kamu yang memang memiliki hobi otomotif. Menjalankan bisnis yang sesuai minat adalah pekerjaan paling menyenangkan untuk dilakukan. Kamu bisa meningkatkan teknik detailing melalui banyak pelatihan dan tutorial online. Praktikan dulu pada kendaraan sendiri untuk memastikan standar kualitas kerjamu. Pastikan hasil kerjamu konsisten, agar reputasi usahamu terjaga dalam jangka panjang. Pesanan berulang di bisnis ini sangat tinggi, karena kendaraan butuh perawatan rutin. Buatlah sistem keanggotaan, agar pelanggan rutin memanggil jasamu setiap bulan. Ini menciptakan pendapatan bulanan yang bisa diprediksi untuk kestabilan usahamu. Bisnis pengelolaan limbah dan detailing adalah dua sektor yang berbeda karakteristiknya. Satu mengurus residu konsumsi, satu lagi merawat aset berharga yang mahal. Namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu memenuhi kebutuhan esensial masyarakat modern. Keduanya juga minim kompetisi bagi pemain yang serius. Menjaga standar kualitas, jangan takut bekerja keras di lapangan demi masa depan yang lebih cerah. Kerja keras hari ini adalah investasi untuk kondisi ekonomi yang lebih mapan. Bangunlah mental wirausaha yang tangguh dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Orang yang meragukanmu hari ini akan menghormati pencapaianmu di masa depan. Fokuslah pada tujuan finansialmu dan abaikan gangguan negatif di sekitarmu. Setiap pendapatan yang halal adalah berkah yang harus kita syukuri selalu. Bisnis sektor real seperti ini membangun pondasi ekonomi yang kuat dan nyata. Kita tidak bergantung pada tren viral yang cepat hilang di telan waktu. Kita membangun sistem yang melayani kebutuhan masyarakat secara konsisten dan profesional. Pelajari manajemen keuangan sederhana agar arus kas usaha tetap terkontrol baik. Pisahkan modal operasional dan keuntungan bersih sejak hari pertama kamu memulai. Kedisiplinan mencatat keuangan adalah kunci agar bisnis skala kecil bisa membesar. Hindari penggunaan dana usaha untuk keperluan pribadi yang bersifat konsumtif semata. Putar kembali sebagian keuntungan untuk peremajaan alat dan pengembangan usaha. Peningkatan kualitas alat akan meningkatkan efisiensi dan nilai jual jasamu. Inilah pola pikir pengusaha sejati yang memiliki visi jauh ke depan. Tidak ada kesuksesan instan dalam membangun bisnis yang kokoh dan bertahan lama. Semua membutuhkan proses, ketekunan, dan kesabaran dalam menjalaninya setiap hari. Yakinlah bahwa usaha yang jujur tidak akan mengkhianati hasil akhirnya nanti. Di bagian terakhir, kita akan bahas bisnis berbasis digital yang fleksibel. Bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah dengan mengandalkan perangkat teknologi sederhana. Peluang ini sangat besar, seiring banyaknya UMKM yang beralih ke platform digital. Namun banyak pengusaha kewalahan mengurus operasional toko online mereka sendirian. Penasaran bagaimana cara kerjanya dan potensi kolaborasi yang bisa dibangun. Tetaplah bersama kami untuk menyimak strategi pamungkas di bagian ketiga nanti. Informasi ini bisa menjadi titik balik bagi karir dan usahamu ke depan. Bagian 3, digitalisasi UMKM dan langkah eksekusi nyata kita sampai pada peluang bisnis kelima yang sangat relevan di era digital, jasa administrasi dan pengelolaan operasional toko online untuk pelaku UMKM lokal. Banyak pengusaha punya produk unggulan, tapi kesulitan mengelola penjualan secara digital. Kendala utama biasanya adalah waktu dan tenaga
untuk mengurus detail operasional. Pemilik usaha sering kelelahan mengurus produksi hingga lupa merespon calon pembeli. Respon yang lambat seringkali membuat potensi penjualan hilang begitu saja. Disinilah kamu masuk sebagai mitra strategis untuk membantu operasional bisnis mereka. Kamu menawarkan jasa manajemen toko yang mencakup respon chat dan pembaruan produk. Ini bukan sekadar menjadi admin, tapi menjadi bagian dari pertumbuhan bisnis klien. Kamu memastikan setiap pertanyaan pelanggan terjawab dengan cepat, informatif, dan ramah. Kamu juga merapikan tampilan toko agar terlihat lebih profesional dan meyakinkan. Jasa ini sangat dibutuhkan, karena pemilik bisnis ingin fokus pada pengembangan produk. Kamu bisa mengelola beberapa toko sekaligus secara remote dari rumah sendiri. Bayangkan, jika kamu bermitra dengan 5 klien usaha dengan kontrak bulanan. Potensi penghasilannya bisa setara bahkan melebihi pekerjaan administratif di kantor. Modal utamanya adalah kemampuan komunikasi digital yang baik dan ketelitian tinggi. Kamu harus memahami fitur dasar marketplace dan cara melayani konsumen online. Keahlian ini bisa dipelajari secara mandiri melalui berbagai sumber di internet. Tawarkan jasamu ke relasi atau kenalan yang memiliki usaha sampingan terlebih dahulu. Berikan masa percobaan atau paket perkenalan untuk membangun kepercayaan awal klien. Jika performa toko mereka meningkat, berkat bantuanmu kerjasama akan berlanjut, kamu menjadi aset penting yang menjaga kelancaran operasional bisnis mereka setiap hari. Bisnis jasa ini sangat mudah dikembangkan skalanya seiring berjalannya waktu. Kamu bisa membentuk tim admin jika jumlah klien yang kamu tangani bertambah. Ini bisa berkembang menjadi agensi manajemen toko online yang profesional dan kredibel. Kompetisi di bidang jasa operasional ini masih relatif terbuka lebar. Peluangnya menjadi penyedia solusi manajemen adalah pilihan cerdas di tengah maraknya pedagang online. Risikonya sangat minim, karena kamu tidak perlu menanggung biaya stok barang. Kamu menjual keahlian manajemen dan waktu produktif yang kamu miliki. Sekarang setelah mengetahui 5 ide bisnis potensial ini apa, langkah selanjutnya jangan hanya berhenti di tahap wawasan tanpa pernah berani memulai tindakan nyata. Tantangan terbesar adalah mengatasi keraguan diri dan mulai melangkah sekarang juga. Pilih satu saja dari 5 ide tadi yang paling sesuai dengan kondisimu. Sesuaikan dengan sumber daya dan lingkungan yang ada di sekitarmu saat ini. Jangan mencoba semuanya sekaligus agar energimu tidak terpecah dan hasil maksimal. Mulailah dari langkah yang paling sederhana dan paling mungkin dilakukan segera. Jangan menunggu kondisi sempurna baru mulai, karena kondisi sempurna jarang terjadi. Yang membuatmu siap adalah keberanian untuk mengambil inisiatif pertama hari ini. Lupakan dulu soal hal-hal kosmetik seperti logo rumit atau branding mahal. Fokuslah mencari pelanggan pertama dan berikan layanan terbaik yang kamu mampu. Kepuasan dari pelanggan pertama adalah modal utama untuk mendapatkan pelanggan berikutnya. Hadapi rasa takut gagal dengan melihatnya sebagai proses belajar yang wajar. Kegagalan adalah data untuk perbaikan, sedangkan berhenti mencoba adalah kegagalan sesungguhnya. Hilangkan rasa gengsi yang selama ini mungkin menghambat potensimu untuk berkembang. Gengsi tidak akan memberikan kontribusi positif pada kemajuan finansial masa depanmu. Kerja cerdas dan ketekunanlah yang akan mengubah nasibmu menjadi lebih baik. Masyarakat membutuhkan lebih banyak eksekutor yang berani menyelesaikan masalah nyata. Jadikan dirimu pemberi solusi bagi lingkungan sekitarmu dan ciptakan nilai tambah. Semangat kemandirian ini harus kita sebarkan kepada rekan dan keluarga terdekat. Kita bisa maju bersama tanpa harus saling berkompetisi secara tidak sehat. Rezeki sudah tersedia luas, tugas kita adalah menjemputnya dengan ikhtiar terbaik. Konsistensi adalah faktor pembeda antara mereka yang berhasil dan yang berhenti. Semangat mungkin tinggi di awal, namun disiplinlah yang menjagamu tetap berjalan. Bertahanlah saat menghadapi tantangan, karena itu adalah bagian dari pematangan mental. Catat setiap kemajuan, sekecil apapun untuk menjaga motivasi diri, tetap positif. Ingatlah bahwa bisnis besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Hargai setiap proses karena hasil akhir tidak akan mengkhianati usaha yang benar. Jika kamu bersonggi-songga peluang sukses sudah menanti di depan mata, ambil tindakan nyata dalam minggu ini. Jangan menunda hingga waktu yang tak pasti. Hubungi calon pelanggan, tawarkan solusimu, dan lihatlah respon positif yang terjadi. Peluang akan mendekat kepada mereka yang aktif bergerak dan berani mencoba. Jadilah generasi yang mandiri, produktif, dan memiliki daya saing yang tinggi. Kita memiliki potensi besar untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mulailah dari
hal kecil di lingkungan sendiri mulai saat ini juga. Jangan lupa berdoa agar setiap langkah usahamu diberikan kemudahan dan kelancaran. Keseimbangan antara usaha keras dan doa adalah kunci ketenangan dalam berbisnis. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi ini menjadi pemicu semangatmu untuk segera merintis usaha impian. Kami ingin mendengar rencana dan progres bisnismu melalui kolom komentar di bawah. Berbagilah pengalamanmu agar bisa menginspirasi teman-teman lain yang juga berjuang. Komunitas ini dibangun untuk saling mendukung dan berbagi wawasan positif. Jangan lupa tulis di komentar ide bisnis mana yang paling menarik minatmu. Sertakan alasanmu memilih bidang tersebut agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Setiap interaksi positifmu sangat berarti bagi perkembangan channel ini ke depannya. Jika video ini bermanfaat, mohon bagikan kepada orang-orang yang kamu pedulikan. Berbagi informasi bermanfaat bisa menjadi jalan pembuka rezeki bagi orang lain. Kebaikan yang kamu tebar pasti akan kembali padamu dalam bentuk kebaikan lain. Pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sekarang, agar kamu tidak ketinggalan strategi bisnis dan peluang usaha terbaru dari kami. Kami berkomitmen menyajikan konten edukatif yang membangun mentalitas sukses yang kuat bersama kita, belajar bersama kita, tumbuh dan bersama kita raih tujuan. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik pembahasan yang lebih menarik lagi. Tetap semangat, tetap produktif, dan salam sukses untuk kita semua di sini. Mari kita tutup pembahasan ini dengan komitmen kuat untuk segera beraksi nyata. Masa depanmu ditentukan oleh keputusan dan tindakan yang kamu ambil hari ini. Disclaimer, konten ini bertujuan untuk tujuan edukasi, informasi, dan motivasi bisnis. Segala keputusan bisnis dan potensi risiko adalah tanggung jawab masing-masing individu. Lakukan riset mandiri dan sesuaikan dengan kondisi serta kemampuan sebelum memulai. Terima kasih telah setia menonton channel ini dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Jadilah pahlawan ekonomi bagi dirimu sendiri dan keluargamu mulai hari ini.